Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puji Lestari. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mengemukakan jawaban saya tentang ujian tengah semester telaah kurikulum. Soal yang pertama, ada berapa sumber prinsip pengembangan kurikulum? Menurut Anda, haruskah ke semua sumber prinsip itu digunakan ketika sedang mengembangkan kurikulum? Jelaskan. Ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data eksperimen, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, dan akal sehat. Menurut saya, semua sumber prinsip itu harus digunakan untuk mengembangkan kurikulum, karena semuanya saling keterkaitan antara satu sama lain. Apabila salah satu dari sumber prinsip tersebut tidak digunakan, maka pengembangan kurikulum tidak dapat berjalan dengan baik. Soal nomor 2. Roy Killen 1998 mencatat ada 2 pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada dosen dan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan yang berpusat pada dosen dan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Menurut saudara, kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini menganut pendekatan yang mana? Jelaskan disertai dengan contoh penerapannya. Sekurang-kurangnya 2 kurikulum yang ditelaah. Pendekatan yang berpusat pada guru adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, atau pembelajaran ekspositori. Pada strategi ini, peran guru sangat menentukan baik dalam pilihan, isi, atau materi pelajaran maupun penentuan proses pembelajaran. Pembelajaran yang menempatkan posisi siswa sebagai objek di dalam proses kegiatan belajar. Pada pendekatan ini, guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Peran siswa pada pendekatan ini hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru. Sedangkan pembelajaran berpusat pada siswa merupakan pendekatan pembelajaran yang mendahulukan kepentingan dan kemampuan siswa dalam belajar. Peran guru di sini adalah sebagai fasilitator dan pembimbing sehingga kegiatan belajar siswa menjadi lebih terarah, sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk berkreativitas dan mengembangkan potensinya melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan minat keinginannya. Menurut saya, kurikulum di Indonesia menganut pendekatan yang berpusat pada mahasiswa, karena pendekatan ini menjadikan mahasiswa aktif belajar dengan caranya masing-masing. Dengan begitu, akan merasakan kenyamanan saat melakukan pembelajaran tersebut. Hal seperti ini yang diharapkan, di mana pendidik tidak memberikan informasi secara langsung kepada anak didiknya, melainkan hanya sebagai fasilitator. Di sini, anak didik berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga dapat menciptakan terjadinya kreativitas, proses berpikir kritis, dan tentunya kemandirian pada anak didik itu sendiri. Contoh, pada kurikulum 2013 dan kurikulum 1984, menganut pendekatan yang berpusat pada siswa. Karena pada kedua kurikulum tersebut, siswa sebagai subjek belajar dan pada kurikulum tersebut lebih mengutamakan peserta didik dalam mencari sumber bahan pembelajaran sendiri untuk menuntun peserta didik tersebut agar mampu berpikir kritis. Soal yang nomor 3, isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu A. Logika, yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. B. Etika, yaitu pengetahuan tentang baik buruk, nilai dan moral. C. Estetika, yaitu pengetahuan tentang indah jelek yang ada nilai seni. Jelaskan mata pelajaran apa saja yang termasuk ke dalam bagian logika, etika, dan estetika dalam kurikulum 2013. A. Logika, contohnya ada pada pelajaran matematika, karena pelajaran ini melibatkan penilaian terhadap benar salahnya jawaban. Selain matematika, di sini juga bisa dicontohkan pelajaran fisika dan kimia, yang sama-sama berhitung. B. Etika, contohnya terdapat pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Pada mata pelajaran ini, karakter siswa dilatih melalui nilai sosial dan juga moral. C. Estetika, contohnya terdapat pada pelajaran seni budaya dan bahasa Indonesia. Kedua pelajaran tersebut
memerlukan penilaian yang melibatkan indera visual dan indera pendengaran. Soal nomor 4. Evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Kedua fungsi tersebut menurut Scriven 1967 adalah evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif. Berikan contoh penerapannya dalam bahasa Indonesia. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program berakhir. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk mengukur pencapaian program. Pola evaluasi sumatif ini dilakukan apabila guru bermaksud untuk mengetahui tahap perkembangan terakhir dari siswanya. Contohnya, seorang siswa SMA melakukan ujian akhir semester pelajaran bahasa Indonesia untuk mengukur kemampuan yang dimiliki tentang mata pelajaran itu sendiri. Evaluasi formatif dilaksanakan ketika program masih berlangsung. Tujuan evaluasi formatif tersebut adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung. Hal ini dilakukan untuk mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian tujuan program. Contohnya, ketika seorang siswa SMA mengerjakan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia untuk mengasah kemampuannya. Soal yang terakhir, agar kurikulum yang dihasilkan bisa berguna dan bermanfaat untuk individu, masyarakat, dan kemajuan, prinsip pengembangan kurikulum manakah yang harus dipenuhi? Jelaskan alasannya beserta contoh penerapannya dalam pengembangan kurikulum 2013. Prinsip pengembangan kurikulum yaitu yang pertama prinsip relevansi, 2 prinsip fleksibilitas, 3 prinsip kontinuitas, 4 prinsip praktis atau efisiensi, 5 prinsip efektivitas, 6 prinsip khusus. Sebenarnya, semua prinsip tersebut sangat berguna untuk pengembangan kurikulum. Namun jika fokus pada individu, masyarakat, dan kemajuan, prinsip pengembangan yang harus dipenuhi adalah prinsip relevansi. Karena prinsip relevansi berkenaan dengan kesesuaian antara komponen tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Prinsip ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Prinsip ini juga sesuai dengan komponen kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan suatu sistem yang dibangun oleh subsistem atau komponen tujuan, isi, metode, dan evaluasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, belajar, dan kemampuan siswa. Contohnya, dalam kurikulum 2013, siswa lebih dibiarkan untuk mengekspresikan cara belajar mereka masing-masing. Dengan begitu, pembelajaran yang dilakukan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selesai sudah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.